Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini konten pertama ya, video pertama, dan kita sudah kedatangan bintang tamu. Ini bintang tamu pertama kita, Fadila Ahmad Nur. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita ya. For your information, Fadila Ahmad Nur ini seorang mahasiswa yang sangat apa ya, bisa dibilang pemburu perlombaan. Nah, jadi setiap ada lomba itu selalu dia ikuti dan selalu juara. Nah, sekarang kita ingin tahu nih apa sih rahasianya gitu ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Gimana Mas Adil? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kesibukannya apa aja sekarang? Seperti mahasiswa pada umumnya, perkuliahan seperti biasa, organisasi seperti biasa, kemudian kegiatan lain-lainnya juga seperti biasa. Gak ada yang lebih. Sama gitu ya, kayak mahasiswa pada umumnya sama. Nah, terus gini. Kemarin itu kan sempat juara nih dia. Sempat juara 1 kan. Dan setiap lomba kayaknya tetap juara 1 gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Resepnya apa, motivasinya apa gitu? Kok bisa? Oke, gini teman-teman. Jadi pertama yang paling penting adalah informasi. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi? Tentu dari teman-teman. Semakin besar relasi yang kita miliki, maka semakin besar peluang relasi yang kita dapatkan. Semakin besar informasi yang kita dapatkan, maka semakin besar juga peluang untuk bisa mengikuti atau berpartisipasi. Semakin kita sering berpartisipasi, maka semakin besar peluang untuk berprestasi. Jadi kesimpulannya relasi ya. Benar sekali. Iya, ya. Channel teman lah gitu. Siap. Koneksi, oke. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi itu penting, guys. Penting sekali. Tanpa komunikasi kita tidak bisa ngapa-ngapain, guys. Nah, terus gimana nih tipsnya? Mungkin ada dari teman-teman kita yang introvert, contohnya misalnya yang selalu menyendiri, tapi dia pingin tampil, pingin prestasi, pingin juara, tapi tidak introvert gitu. Dia nggak berani ngomong. Mungkin guys, sejujurnya aku juga nggak orang yang kurang percaya diri juga di depan kamera seperti ini. Tapi menurut aku kayaknya introvert tapi berusaha menjadi extrovert. Bisa dibilang ya mungkin perpaduan ambivert gitu. Karena pada momen-momen tertentu saja aku berani menampilkan diri di depan kamera. Karena nggak semua momen bisa bicara langsung di depan kamera. Jadi teman-teman yang merasa diri, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang introvert kalau suka menyendiri, nggak suka di tempat keramaian, ya dia bisa dengan hobinya kembangkan diri. Apakah dia itu menjadi content writer, apakah dia itu menjadi desainer dan lain sebagainya. Nah, yang dirinya menjadi extrovert berarti dia bisa tampilkan diri showing, entah itu dance atau nyanyi dan lain sebagainya. Seperti itu. Apa namanya di sini di channelnya Devon aja, Devon. Oke, Devon, jangan lupa like and subscribe. Berarti nggak ada alasan ya buat seorang introvert itu nggak bisa untuk tampil lebih baik daripada orang yang extrovert. Betul sekali teman-teman. Karena saya juga punya teman kenalan, dia itu anak teknik sipil di kampus. Dia juga berprestasi dengan dia introvert sekali, bahkan dia tidak pernah mau diajak foto. Nah, dia berhasil mendapatkan beasiswa Jarum Plus dan dia diajak keliling oleh Jarum, dia mendapatkan pelatihan oleh Jarum, dia pernah bekerja magang di perusahaan besar, salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Dan saya mengajak dia ini, kebetulan dia adalah kakak kelas saya ya. Saya mengajak beliau untuk sering-sering action gitu, ajak foto dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang beliau udah mulai percaya diri gitu. Karena bagaimana orang lain bisa percaya dengan diri kita kalau kita sendiri belum percaya dengan diri kita sendiri. Nah, itu kan yang sekarang ya. Kita tuh taunya bahwa Adil ini tuh sudah berprestasi aja gitu dari semenjak kita SMP 6 tahun
SMP 3 tahun maksudnya, terus SMA 3 tahun. Kita tahunya Adil itu sudah berprestasi gitu, selalu tampil dan selalu juara. Nah, yang ingin kita ketahui itu dulu ketika SD, ketika di rumah, itu didikannya seperti apa? Oke, jadi dulu ya pertama kali aku ikut lomba itu lomba ayat pendek ketika TK. Sebenarnya aku juga nggak mau ikut perlombaan, tapi karena kebetulan ibuku adalah seorang guru dan namanya guru pasti menyuruh agar anak-anak muridnya untuk selalu tampil di depan. Nah, karena itu jadi setiap apapun eventnya, entah itu ada pentas seni, pokoknya seluruh event itu tetap disuruh tampil. Bahkan pidato pun kelas 3 SD sudah disuruh untuk mengisi ceramah ini Ramadan di Tarawih. Itu disuruh dipaksa apa? Iya, karena tanpa paksa dulu, ya? Karena kalau bisa karena biasa. Oh, bisa karena terbiasa. Jadi dipaksa dulu, terbiasa, jadi akhirnya bisa gitu. Nah, terus karena terpaksa itu akhirnya dapat gimana ya? Menemukan jati dirinya di situ apa, atau memang ini menjadi bawaan atas keterpaksaan itu apa gimana? Setelah berproses dipaksa kan, dari SD itu dipaksa terus ini ikut lomba yang sebenarnya nggak mau tapi dipaksa dan akhirnya terbiasa dan bisa. Nah, selama proses itu kamu menemukan, oh ini nih passion saya nih di sini gitu, oh di sini, atau mungkin oh enggak, saya enggak di sini tapi ikuti aja dulu gitu, apa bagaimana? Pertamanya segala sesuatu kan pasti kita coba dulu ya. Oh, ini aku mau coba, kira-kira aku suka nulis nggak? Aku suka misalnya apakah di kesenian kah, apa di bidang olahraga kah, bahasa dan lain sebagainya. Pertamanya nyoba semuanya. Nah, kemudian mungkin setiap orang kan punya hobi dan hobi itu bakal jadi habit. Nah, ketika hobi bakal jadi habit, maka itu akan menjadi passionnya dia. Tapi kalau ketika kita mengerjakan passion itu, berarti tanpa paksaan kita akan terus berusaha untuk maksimal, karena tanpa paksaan, karena mood diri sendiri ya, kemauan diri sendiri itu, maka semuanya berjalan dengan lancar. Beda dengan itu bukan passion, itu bukan habit, itu bukan mood, dan saya rasa itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oke. Berarti passion ya, emang passionnya di sini jadinya, akhirnya tuh emang passion gitu. Terus selama perjalanan ini sampai sekarang ada rasa capek nggak sih? Oke, namanya juga manusia ya, tentu ada rasa capek. Tapi kalau kita terus menerus mengeluh, tentu kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena segala sesuatu yang manis itu nggak ujuk-ujuk langsung dapat, pasti semuanya by proses. Dan kita harus terima proses itu, karena hidup ini nggak selalu senyum. Pasti ada kalanya sedih, ada kalanya kecewa, ada kalanya kiri kanan kerikil-kerikil itu pasti ada. Tapi ya fokus pada tujuan yang ingin kita raih. Bagus sekali ya, bagus sekali teman-teman. Jadi selama berproses itu capek pasti ada. Nah, kebanyakan dari kita itu kalau sudah capek udahlah gitu. Nah, kira-kira motivasi yang gimana ya? Yang dari kamu aja lah, yang kamu rasain ketika capek itu yang harus dilakukan itu apa? Kan ketika nih banyak nih cobaan nih, kadang ada capek, kadang setelah dibentak sedikit atau kalah sedikit atau kalah sekali dalam lomba itu sedang kamu ikut lomba lagi gitu. Nah, kira-kira apa nih motivasi yang bisa membangun kita agak semangat lagi gitu, untuk tetap terus mencoba walaupun gagal? Oke teman-teman, setiap keberhasilan itu pasti orang sudah menyobanya itu berkali-kali, sudah mencoba berkali-kali. Ilmuwan-ilmuwan pun mendapatkan temuan baru juga pasti beliau itu mencobanya beribu-ribu kali. Begitu juga dengan saya. Sampai sekarang ini, jujur saya juga nggak pernah menyangka bisa meraih prestasi seperti ini. Karena sebelum-sebelumnya semua ide-ide dan gagasan yang saya tawarkan di nasional baru-baru kemarin ini adalah yang pernah saya tampilkan pada perlombaan-perlombaan sebelumnya, dan itu semuanya itu terus dan itu sudah sering maksudnya nggak langsung goal gitu. Nah, mungkin rezekinya sekarang goalnya. Sebelumnya sudah pernah saya tampilkan seperti ini, tapi belum ada tepat sasaran. Nah, sepertinya yang momen ini yang tepat sasaran.
Jadi nggak langsung instan ya, nggak ada yang instan, semuanya by proses. Ya, jadi harus tetap dicoba. Kadang nih di sini sudah dicoba, tempatnya salah gitu, kurang tepat. Jadi harus tetap dicoba dimanapun gitu ya. Iya benar. Nah, karena kita waktunya sudah mepet nih, sudah 10 menit nih sebenarnya. Adil ini jam terbangnya tinggi ya. Sedikit waktunya, jadi kita menyita banyak waktu dari Adil ini. Kok Adil kok formal sekali ya. Ya, karena ini konten pertama, kita namai konten ini terview ya teman-teman. Terview. Ini terima kasih banyak Adil atas waktunya, terima kasih banyak. Ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dan bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Semoga kita semua dapat termotivasi ya, dan bisa menjadikan panutan atau suri toladan lah teman kita yang satu ini, karena prestasinya banyak sekali ya, bahkan sampai internasional bahkan sebagai perwakilan Indonesia di konferensi Istanbul Turki. The best sekali, mantap. Terima kasih Adel. Oke, sama-sama. Jangan lupa subscribe, telepon sao ya, like, comment, share. Bye. So now I gotta say goodbye. Keringat dingin aja. Bereskannya dulu. Beresin. Oh ya, behind the scene nih. Para apa namanya, penonton bayaran. 50 per orang.